Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada maghrib ini kita bersyukur kepada Allah karena Allah itu tidak berhenti memberi nikmatnya kepada kita. Bahkan orang yang tidak beriman dan tidak yang melaksanakan perintahnya pun diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah tetap berikan mereka makan, beri kesempatan mereka minum. Walaupun mereka barangkali tidak sholat, mereka tidak berpuasa, mereka tidak membayar zakat misalnya, tetap Allah berikan karunia. Jadi selama Allah melihat manusia itu masih hidup di dunia, maka tetap Allah memenuhi hak-hak hambanya, yakni diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagi orang yang bersyukur, ya mereka akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diberikan makanan oleh Allah. Mereka pergunakan makanan itu supaya setelah mereka makan mereka kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, juga kita bersyukur Allah masih menetapkan iman dalam hati kita sehingga kita bisa sholat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah. Tentu harapan kita sholat berjamaah kita ini punya nilai besar di sisi Allah. Ya, Nabi sebutkan as-salat berjamaah afdal min sholatil fardhi bisa riwayat Jadi sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri. Dan diberikan pahala oleh Allah 27 derajat. Ya, diberikan 27 derajat. Makanya kita harus berlomba-lomba untuk mendapatkan sholat berjamaah. Walaupun sholat sendirian tidak, artinya tetap dapat pahala, tapi cuma satu ya. Tetapi yang paling diutamakan bagi seorang muslim ketika dia melaksanakan sholat harus berjamaah. Maka kita alhamdulillah maghrib ini kita berjamaah insyaallah. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya, maka kita ketika mendengarkan nama Rasulullah disebut, Nabi Muhammad disebut, kita bersolat Rasulullah SAW. Nah, pada kesempatan ini, insya Allah saya akan sedikit membahas tentang makna muhawar. Ya, barangkali di benak kita selama ini, ya, ketika kita belajar tentang muhawar, yang terdetik di telinga kita, toharo maknanya apa? Bersuci dari hadis, najis. Hadas dan najis, ya. Artinya suci. Toharo artinya suci. Ya. Nah ternyata kalau kita kaji lebih jauh, toharo itu secara bahasa artinya suci. Tapi toharo secara istilah maksudnya apa? Menyucikan diri dari najis besar dan kecil. Najis, ya. Dari hadas dan najis. Ada hadas kecil, ada hadas besar, ya. Membersihkan diri dari hadas dan najis. Nah, hadas dan najis itu berwujud. Ternyata toharo ini tidak hanya sekedar membahas najis yang sifatnya kelihatan. Dari bau. Misalnya apa? Najis yang kelihatan. Najis kelihatan, tai, kotoran, ya. Itu kelihatan, tapi ternyata ada najis yang tidak kelihatan.
Nah inilah sebabnya para ulama menjelaskan bahwa tohara itu terbagi dua. Ada tohara maknawiyah Dan ada tohara hissiyah. Ada tohara maknawiyah, ada tohara hissiyah. Apa tohara maknawiyah? Tohara maknawiyah adalah tohara kelihatan begitu. yang artinya menyucikan diri kita dari sifat-sifat yang mengotori hati kita. Jadi tohara maknawiyah itu membahas tentang pembersihan, ya, proses pembersihan hati dari kotoran. Tahu kotoran hati apa? Ada yang tahu? Malah sholat. Kotoran hati itu misalnya yang paling besar adalah syirik. Jadi seorang Muslim ketika dia telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, maka dia harus menyucikan dirinya dari sifat-sifat syirik. Artinya hatinya, keyakinannya tidak boleh ada keyakinan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh meyakini kalau rezeki itu diberikan oleh temannya, rezeki itu diberikan oleh bapaknya. Tapi dia harus meyakini dalam hatinya bahwa rezeki itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tohara maknawiyah itu bicara tentang proses pembersihan hati dari sifat syirik. Kemudian apa lagi? Proses pembersihan hati dari sifat Soleh. Ada sombong, ada riya, ujub, iri hati, dengki. Itu semua penyakit-penyakit yang berupa sampah. Ketika dia ada dalam hati kita, maka itu akan merusak pahala sholat kita. Bisa merusak pahala sholat. Makanya ada kalau kita sholat harus kita niat. Sebelum kita bertakbir mesti kita niat. Artinya apa? Melepaskan hati kita dari ketergantungan kepada yang lain. Ketergantungan kepada yang lain itu dilepaskan. Saat datang sholat misalnya tidak boleh hati kita menyatakan bahwa saya sholat supaya dilihat abang Erwin, supaya abang Erwin lihat itu, maka ya tidak boleh. Tetapi sholat karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh juga berbentuk hati dan ada kesombongan. Tidak boleh juga ada riya dalam hati. Tidak boleh juga ada dengki dalam hati. Semua itu harus dibersihkan. Sehingga apa? Sehingga sholat kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa sampah dalam hati, kotoran dalam hati, najis dalam hati itu dibersihkan? Sebab amal-amal perbuatan kita itu nanti dinilai sia-sia di hadapan Allah. Misalnya orang beribadah kepada Allah, tapi hatinya masih punya dengki, dia masih dengki dengan orang. Nah, Nabi katakan bagaimana ketika orang yang memiliki hati dengki, yang memiliki hati yang ada dengkinya di dalam, kata Allah, bagaimana? Al-hasanu takmul hasanatu kama takmul naru haqqan. Hasad atau dengki akan melahap amal seperti membakar kayu bakar. Nah, kalau itu biasa bakar kayu, kan lihat tuh api bakar kayu jadi debu. Artinya apa? Amal kita menjadi sia-sia ketika masih ada sifat dengki dalam hati. Maksudnya kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ada syirik dalam hati, ya, apalagi diwujudkan syirik itu dengan kita menyembah selain Allah, misalnya, atau berdoa kepada selain Allah, misalnya, ketika datang di kuburan, ya, sampai di kuburan, minta di sana, nenek, aduh, tolong nenek kasih ketemu ini itu susahnya diadokan ketemu rezeki, berdoa di kuburan misalnya begitu, itu tidak boleh, ya, boleh datang ke kuburan ziarah, terutama mendoakan orang yang Sudah mati di kuburan, doakan semoga Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari siksa kubur. Kemudian yang kedua, supaya kita selalu ingat kepada kematian. Artinya apa? Kalau kita seringkali ingat kepada kematian, maka kita akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Nah,
Kemudian ketika ada dalam hati kita, artinya kita yakini selain Allah, kita doakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini justru perbuatan yang sangat berbahaya. Bahkan amal perbuatan kita yang baik itu tidak akan diterima oleh Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa selain syirik. Tapi dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hari ini semua orang itu tunduk bangun, mereka tersujud kepada Allah, tapi ketika hatinya masih ada keyakinan selain Allah, salatnya tidak diterima, puasanya tidak diterima oleh Allah, hajinya tidak diterima oleh Allah. Semuanya amal-amal itu menjadi sia-sia di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah, tidak diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada kesyirikan, ya, ketika ada keyakinan dalam hati kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sombong, ini juga berbahaya. Orang pertama kali atau makhluk pertama kali sombong siapa? Nabi Iblis. Nabi Iblis, bukan Nabi Iblis. Iblis yang pertama kali sombong. Ini kita mau jawab. Awalnya Iblis itu Adam itu. Adam Adam alaihissalam. Allah ciptakan manusia yang namanya Adam. Lalu disuruh Sujud. oleh Allah untuk menghormati ciptaan Allah, bukan untuk kemudian beribadah, bukan, tapi menghormati ciptaan Allah. Artinya apa? Iblis menolak, dia sombong. Katanya Iblis bilang mereka lebih baik daripada Adam. mereka lebih jaga, lebih ganteng. Punya sifat sombong, maka ini sangat berbahaya. Nah, penyakit hati itu tidak hanya merusak dunia atau sampah dalam hati. Najis hati itu tidak saja merusak dunia, tetapi juga akan merusak akhirat kita. Sudah lama berbangun ya Abang Erwin, insya Allah. Tentu rugi kalau amal kita itu tidak diterima oleh Allah. Padahal kita sudah bersusah payah melaksanakan ibadah 5 kali sehari yang wajib. Ditambah lagi kita melaksanakan yang sunnah. Ba'da zuhur, ba'da asar, qabla asar, ba'da zuhur, qabla zuhur, qabla subhi, lalu qabla asri. Nah, ketemu semua melaksanakan sholat sunnah. Tetapi sholat itu pahalanya sia-sia di hadapan Allah. Artinya kita tidak dapatkan pahala gara-gara punya keyakinan selain Allah, gara-gara punya sifat sombong, gara-gara punya hasad atau dengki. Nah, sombong itu apa artinya? Sombong menolak kebenaran. Maksudnya tidak mau menerima perintah atau dia suka melecehkan orang, suka menghina orang, itu sifat sombong. Dia sholat tapi dia suka hina-hina orang. Nah, itu tidak boleh. Kalau dengki, tidak suka orang lain mendapatkan nikmat. Misalnya ada temannya pintar matematika, dia iri-iri, maksudnya dia dengki, ya. Dia cari cara supaya temannya misalnya jadi bodoh misalnya, atau dia cari cara supaya temannya mati. Nah, ini tidak boleh. Maka sifat-sifat ini yang mengotori atau menjadi najis dalam hati harus dihilangkan. Makanya harus ada toharo ma'nawi. Insya Allah setelah kita memahami hal ini, tidak boleh lagi tidak boleh lagi kita membuat syirik. Tidak boleh lagi niat hati kita syirik kepada Allah. Tidak boleh juga kemudian kita sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua toharo hissiyah. Nah, toharo hissiyah ini berkaitan dengan kebersihan jasmani. Orang sebelum sholat mesti wudu, ya. Dan wudunya harus sesuai, tidak boleh ada yang kurang. Wudunya harus sempurna. Wudunya harus sempurna. Ya, kalau basuh tangan harus sampai siku, kalau cuci muka harus sampai batas tumbuhnya rambut, kalau kaki sampai mata kaki, tidak boleh kurang. Kapan kurang maka tidak sah sholat misalnya.
Kemudian sebelum sholat mesti menghilangkan hadas, baik besar maupun kecil. Yang besar misalnya perempuan haid harus mandi wajib. Laki-laki mimpi basah misalnya harus mandi wajib dulu. Belum bisa melaksanakan sholat sebelum dia menghilangkan hadas besarnya. Kemudian hadas kecil ketika dia buang angin saat sholat misalnya, maka sholatnya batal. Ketika dia buang air besar, dia harus cebok dulu. Buang air kecil juga cebok dulu. Itu berkaitan dengan hadas. Semua itu harus dihilangkan baru bisa diterima sholat kita, baru bisa bernilai pahala sholat kita. Maka tidak sah orang yang tidak menyucikan dirinya sebelum sholat. Maka kita harus menyucikan diri sebelum kita sholat. Tapi berkaitan dengan persoalan taharah ma'nawiyah, ya, itu bisa disucikan dengan sholat. Maksudnya ketika orang rajin sholat lalu dia niatkan saat datang sholat dia ikhlas, insyaallah yang tadinya barangkali masih ada sifat dengki mulai dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan mungkin dengan ibadah-ibadah yang lain semisal puasa itu menundukkan hatinya dari sifat-sifat buruk sehingga yang muncul kebaikan. Nah, dua hal ini saling berikutan. Nah, itulah sebabnya kalau kita belajar hadis arba'in, ya, ada masalah niat. Masalah niat itu masalah hati atau niat itu amal hati. Maksudnya apa? Sebelum kita sholat mesti niat. Kalau tidak niat, sholat tidak sah. Atau ibadah apapun tidak akan bernilai di sisi Allah ketika tidak ada niat. Misalnya baca buku tanpa niat tidak dapat pahala. Tapi kalau baca buku niat untuk Allah maka dapat pahala. Nah itu bedanya, ya. Bedanya niat itu. Maka niat itu amalan hati. Sehingga ada hadis lain itu. Man ahdatsa amrina bahwa itu ada hadis, siapa yang melakukan amal dalam agama ini kemudian tidak mengikuti contoh yang diajarkan oleh Rasulullah maka tertolak. Artinya tidak sesuai dengan syariat atau tidak melakukannya, tidak mengikuti syariat, tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti Al-Quran, maka amal yang dilakukan tertolak. Harus beramal sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Misalnya sholat tidak boleh melakukannya sembarangan, harus sesuai dengan ajaran diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, nah, jadi dua, hati mesti bersih, ya. Kedua, badan juga harus bersih. Sebelum sholat tidak boleh ada najisnya. Tempatnya mesti suci, ya. Badan kita harus suci, baju kita juga harus suci. Tidak boleh baju setelah kena masuk WC tadi kena kencing atau kena tai sedikit lalu dibiarkan tidak dicuci, maka tidak sah sholatnya. Sholatnya jadi batal. Nah inilah pentingnya toharoh. Jadi kita harus mempelajari toharoh secara tuntas. Supaya apa? Supaya sholat kita tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali demikian dari ana terkait dengan pembagian toharoh, ya. Ada toharoh hisyah, ada toharoh ma'nawi. Toharoh ma'nawi bahas tentang apa? Tentang hati. Tentang kotoran hati. Toharoh hisyah bahas tentang kotoran jasmani. Makanya ada kotoran rohani, ada kotoran jasmani. Nah, dua hal ini harus dibersihkan. Supaya apa? Supaya kita selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat tanpa wudu tidak sah, berarti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Tetapi kalau hatinya bersih, hatinya suci, kemudian jasmaninya juga suci, badannya suci, ya. Nah, itu luar biasanya. Mereka akan menjadi penghuni surga. Ya, enak itu kalau masuk surga. Enak.
Tapi sudah ingat ceritanya tuh, kalau orang masuk surga maka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan yang lalu kita sudah Bahas. Ya, demikian dari anak, insyaallah semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.